الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang diberikannya kepada kita, sehingga di pagi hari yang mulia ini kembali kita berkumpul sama-sama mengkaji ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan dari ilmu pengetahuan agama tersebut rasa takut kita kepadanya, sehingga menjadikan kita hamba yang benar-benar bertakwa kepadanya, dan balasan bagi hamba yang bertakwa adalah keselamatan nantinya di negeri akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada salah seorang pemuda di zaman Bani Israel diberikan nasihat oleh nabinya di zaman tersebut, yang mana nasihat tersebut adalah merupakan ilmu generasi pertama dan pengetahuan di generasi yang terakhir. Maka Nabi di zaman tersebut mengatakan, saya berikan engkau 3 nasihat, 3 perkara, yang mana 3 perkara ini adalah merupakan ilmu pengetahuan untuk umat di generasi yang pertama dan ilmu pengetahuan untuk umat di generasi yang terakhir. Maka Nabi di zaman tersebut mengatakan, yang pertama adalah hendaknya engkau mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika engkau sendirian ataupun engkau ketika berada di halayak ramai. Rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah, atau yang diungkapkan, ditakbirkan dengan istilah taqwa, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima amalan seseorang melainkan amalan dari seorang hamba yang mempunyai rasa takut kepadanya. Dan tujuan dituntutnya ilmu pengetahuan agama, tujuan di dalam mendengarkan ilmu pengetahuan agama tidak lain adalah yaitu untuk mendatangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang hamba bermodalkan taqwa kepada Allah dimanapun dia berada dan dalam kondisi apapun dia, maka ketakwaan yang ada di dalam dirinya selalu akan membawanya dalam kemuliaan dan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkuruhum illa bi khair. Ilmu yang kedua, yang merupakan ini adalah bekal ilmu generasi yang pertama dan generasi yang terakhir, yaitu adalah tahan lisanmu, jaga perkataanmu, sehingga jangan engkau menyebut orang lain melainkan kebaikan yang ada di dalam dirinya. Sebagai manusia kita sadar tidak ada manusia yang hidup di dunia ini hanya mempunyai kebaikan. Selalu ada sisi yang positif dan akan selalu ada sisi negatif.
Namun orang yang beriman, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama tidak hanya memandang dari hal yang negatif, dia pun juga senantiasa memandang dari segi positif yang dimiliki oleh orang lain. Dari karenanya, amsik lisanaka 'anil khalqi la tadhkuruhum illa bi khair. Jangan kita menyebut orang lain melainkan kebaikannya. Disinilah bagaimana ketika seseorang senantiasa sibuk melihat kekurangan yang ada di dalam dirinya sehingga dia melupakan untuk menyebut kekurangan yang ada di dalam diri orang lain. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, tuba liman syaghalahu aibu nafsihi an aibi ghairihi. Beruntung, sangat beruntung orang yang sibuk dengan keaiban kekurangan dirinya, sibuk dengan kekurangan diri, sibuk memperbaiki kekurangan dirinya, sehingga melupakannya dari keburukan dan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Akan tetapi kenyataan dan fakta di akhir zaman, bagaimana seseorang hanya sibuk membeberkan kekurangan orang lain tanpa dia melihat kekurangan yang ada di dalam dirinya jauh lebih banyak dari kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Dan orang yang suka mencari tahu kekurangan orang lain, suka mengorek kekurangan orang lain, maka kekurangannya pun akan dibongkar, keaibannya pun akan dibongkar oleh Allah. Dan orang yang suka membicarakan keaiban orang lain, itu menunjukkan bahwa di dalam hatinya tidak ada keimanan. Dan yang terakhir, wanzur alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Dan ilmu yang terakhir, lihat, perhatikan setiap makanan yang kau makan. Perhatikan sehingga engkau yakin makanan tersebut sumbernya adalah dari usaha yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memakan makanan dari transaksi yang halal, maka akan menumbuhkan semangatnya di dalam beribadah kepada Allah, di dalam mendekat kepadanya. Namun ketika yang dia makan adalah dari makanan yang sumbernya pekerjaan yang haram, itulah yang membuat hatinya semakin rusak, yang membuat amalnya semakin buruk, yang membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul memberikan peringatan keras kepada kita, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap orang yang mengkonsumsi, memakan dari makanan sumber dari pekerjaan yang haram, siapa orang yang memakan makanan yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih layak tempatnya besok di negeri akhirat. Tidak ada yang lebih layak melebihi daripada neraka, wala'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kemudian menyambung pembicaraan kita di pertemuan yang telah lalu tentang bagaimana pembicaraan masalah al-jumu'ah wa taqdimu khutbatain. Dan solat Jumat ini harus didahului dengan dua khutbah. Harus didahului dengan dua khutbah. Yajibu ayyaguma wa yahmada wa yusalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusiya bitaqwallahi fihima wa yaq'uda bainahuma wa yagra'a ayatan fi ihdahima wa yad'uwa lil mu'minina fi thaniyati.
Dan wajib, ini rukun khutbah. Rukun khutbah ada 5. Jadi setiap kita harus memperhatikan ketika khatib sedang berkhutbah. Apabila, karena syarat Jumat harus didahului dengan 2 khutbah. Apabila tidak didahului dengan 2 khutbah, fala jumu'atalah, Jumatnya tidak sah. Sebelumnya kita jelaskan harus di waktu zuhur. Apabila waktu zuhur sudah keluar, maka tidak wajib lagi bagi mereka untuk sholat Jumat, akan tetapi haruslah mereka melaksanakan sholat zuhur. Dan juga di antara syaratnya adalah taqdimu khutbatain, didahului dengan 2 khutbah. Rukun khutbah yang pertama adalah yaitu bahwasanya taqdimu khutbatain, didahului dengan 2 khutbah. Kemudian rukun yang pertama adalah seseorang yang berkhutbah harus membawakan dengan lafaz pujian kepada Allah. Alhamdulillah cukup, atau hamdan lillah cukup. Syukran lillah, ulama mengatakan la yakfi, tidak cukup. Jadi harus alhamdulillah atau hamdan lillah atau innal hamdalillah, kalimat dari alhamd. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, begitu. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus terdengar. Wa yusalli 'alan nabi. Dengan sirah apapun. Allahumma salli, seperti itu. Kemudian rukun yang ketiga, wa yusiya bi taqwallah, wasiat taqwa. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Bagaimana dengan seseorang hanya tidak menyebutkan taqwa? Orang itu khutbah tidak menyebutkan takwa, akan tetapi yang dia sebutkan adalah, wahai hamba Allah, hindarilah perbuatan yang mengakibatkan murkanya Allah, yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Apakah cukup dengan itu? Ulama mengatakan cukup. Atau seandainya khatib tidak menyebut wasiat taqwa, dia tidak mengatakan, ibadallah, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan. Dia tidak menyebutkan itu, akan tetapi dia langsung mengatakan, ya ibadallah, salah satu pekerjaan yang diharamkan, salah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah adalah mencuri, minum minuman keras, khianah, mengabaikan salat. Apakah cukup dengan itu? Mencegah orang daripada kemaksiatan? Ulama mengatakan cukup. Cukup, walaupun tidak disebut. Nah, inilah pentingnya ilmu. Kadang-kadang orang Masya Allah langsung protes. Yang diprotes tidak selevel dengan yang memprotes. Orang yang diprotes tidak selevel dengan orang yang memprotes. Begitu. Kenapa? Yaitu dengki, iri, kebencian di dalam hati, sehingga menampakkan kebodohan yang ada di dalam dirinya sendiri. Padahal yang diprotes orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama. Yang memprotes, maaf-maaf, baca Al-Quran pun tidak bisa. Kan jauh levelnya. Harusnya yang menilai lukisan adalah pelukis, bukan orang yang tidak bisa baca tulis. Kan seperti itu. Yang tahu dengan seni lukis adalah orang yang sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Yang berhak untuk menilai lukisan adalah pelukis, bukan orang yang hanya bisa baca tulis. Sekarang yang terjadi, Masya Allah, semuanya berkomentar. Semuanya berkomentar. Tidak sadar diri engkau siapa dan yang dikomentari siapa. Begitu. Yang berhak untuk menilai baik dan indahnya bacaan seseorang adalah orang yang memang berpengalaman akan hal tersebut, bukan orang yang tidak berpengalaman dengan hal itu.
Begitu. Jadi sah seandainya seseorang mengatakan atau seseorang itu tidak mengucapkan wasiat taqwa, akan tetapi dalam penyampaian khutbahnya, wahai hamba Allah, jangan sampai kalian meninggalkan salat 5 waktu. Mari kita sama-sama melaksanakan salat 5 waktu. Karena ketahuilah ketika engkau memperbaiki salatmu, Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Jangan mengabaikan salat, jangan berani meninggalkan salat. Tidak ada wasiat taqwa, cuma itu anjurannya. Sah, sah khutbahnya. Itu wasiat taqwa. Nah, kemudian lagi rukun yang berikutnya adalah yaitu wa ayyaqra'a ayatan fi ihdahima, yaitu fi ihdahuma. Qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Nah, membaca ayat Al-Qur'an dari salah satu dua khutbah. Dan yang lebih afdal, terserah mau di khutbah pertama atau khutbah kedua, silahkan. Yang penting ada baca ayat Al-Qur'an. Dan ulama mengatakan yang lebih afdal adalah di khutbah pertama ayat Al-Qur'annya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah doa untuk mukminin dan mukminat di khutbah yang kedua. Tapi harus di sana yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah urusan ukhrawi. Yang dimintakan adalah urusan ukhrawi, bukan hanya duniawi. Bukan hanya duniawi, begitu. Dan dianjurkan khutbah itu syaratnya syarat sah khutbah. Syarat sah khutbah. Tadi kan rukun khutbah, ini syarat sah khutbah. Yaitu ini bagi hatib syaratnya, bagi si hatibnya. Yang pertama, hatibnya harus lelakian, kada boleh bebinian apalagi setengah matang. Harus lelakian, bebinian jangan menghutbah. Jangan menghutbah. Lelakian yang khutbah itu laki-laki. Khutbah. Ini syarat khatib. Tadi syarat khutbah, ini syarat khatib. Harus laki-laki. Laki-laki. Yang kedua, suci dari 2 hadas. Bagaimana seandainya khatib batal? Batal di tengah-tengah khutbah. Batal di tengah-tengah khutbah, ya turun dulu, harus jujur jadi khatib, tanggungan ente. Tanggungan itu, jangan kada di turun dulu, Bapak dahai ulun batal, dengi dulu. Turun, wudu, terus disambung atau ulang lagi. Harus jujur. Wah, supan ya gengsi medahkan ini sebagainya. Lah, tanggung jawabmu di hadapan Allah. Berapa ratus orang yang saat itu mendengar kemudian tidak sah Jumatnya gara-gara harus jujur. Ibadallah, ada ngistumat turun wudu tadi batal. Wudu, tung wudu bebulik. Nah, terus disambung, lah apa namanya? Diulang lagi. Kecuali ada yang menyambungkan. Yang menyambungkan syaratnya harus mendengar khutbah dari awal. Ini orang di hadapannya, artinya kada guring. Ini ada orang guring, ada mendengar juga. Sekali imam turun langsung, oh kenapa imamnya turun? Wah, langsung protes dan sebagainya. Ya orang tuh kadang-kadang kayak itu. Kalau sudah keburukannya yang nampak diprotesnya luar biasa, kebaikannya berdiam aja. Itu kebanyakan orang. Kayak orang parahnya bangun langgar ini itu lain, bangun masjid. Oh, kebaikannya kan dikuya-kuya. Sedikit aja ada celah. Wah, langsung. Ibarat ada gatal tuh digaru benar behimat sampai luka. Itu. Nah. Kemudian yang berikutnya suci dari najis, baik di baju atau di badan atau di tempat. Jangan sampai ada najis. Kemudian lagi di sana menutup aurat. Bagaimana seandainya auratnya terbuka ketika khutbah? Oh, itu kayak apa? Pikir akan ada surangan kayak apa kah? Kipas angin kah kedarasan hatibnya kada berselawar dalam, berarti kada selawar katok terbuka.
dan berlalu waktu terbuka tersebut. Kada kau bayangkan juga Pang ulun lah itu nah. Coba kada tahu Pang kita umpama orang sudah bawakaf tanah gesan masjid. Nah, sudah jadi masjid kalau walaupun ada tanah parenya orang bawakaf jurang nih kuwakaf akan gesan masjid untuk disolati masjid. Kada ada masjid aku wakaf akan tanah di sini. Untuk ibadah, untuk masjid. Sudah jadi masjid walaupun kada ada bangunannya. Lalu berjumatan di situ. Angin deras. Angin puting beliung parenya. Terputar gamis hatib tangkat sut. Masya Allah. Jamaahnya gen kopiahnya tidak bangan seberatan. Walhasil terbuka aurat haratan khutbah. Kemudian terbukanya itu berlalu masa dan tempo inya mampu menutupnya tapi tidak menutup, maka batal khutbahnya dan harus wajib diulang kembali. Itu. Kemudian lagi khutbah bagi si khatib harus al-qiyam, berdiri bagi yang mampu. Yang kada mampu ya sudah duduk khutbah. Duduk sedina khutbah. Kada kawa jua berduduk ya berabah. Masya Allah, kada ada lagi kah hatib nang lain? Kada ada lagi kah hatib nang lain? Kada ada guru aja bilang nang mahok berataan di kampung sini sedin tu aja nang tu kita bisa mengaji aja sedin tu aja sama aja juga berataan aja ayo kamu kawa tu berdiri kada kawa berduduk berapa mau hatib tu berapa jamaah kira-kira kayak apa nah iya tu berabahan juga berataan sudah nah penjahitib berapa mutabaah tiba aja bahannya nah itu tah. Kemudian syarat khatib lagi duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah. Dan yang lebih afdal itu sekedar membaca surat Al-Ikhlas. Lawasnya itulah. Makanya kita ada sholawatnya kalau dulu tuh si muadzin tah. Gayarnya ini muadzinnya punya teguring juga. Ada bersalawatan kayak apa itu aja Jumat kita ada bersalawatan dulu kan tadi. Nah itu pang kita tuh kadang-kadang ini contoh nih lah hatib mahutbah hatibnya mahutbah mic-nya kata pinyaring sidinnya pulang sudah kada parau suara alhamdulillah di situ alhamdulillahilladzi amarana bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima ya jemaah ya Allah mengantuk Bilalnya mengantuk juga tuntung sidin mahutbah duduk sidin kada merasa juga panitia musikitnya teguringan juga beratan terima kasih itu nah jahatib kenapa guringan berataan duduk sidin sekedar membaca surat Ikhlas berdiri pulang sidin Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu tuntung Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat di sini karena akan jenang tumbur di belakang amin hanya bangunan di belakang sudah berdoa jadi Bilal nah kayak apa lalu aja tuh mun orang kada bisi ilmu kada sah berarti Jumat kita nih jamu kada dasar nah padahal kada apa-apa nang penting duduk antara dua khutbah sekedar nang paling afdol itu sekedar membaca surat Al-Ikhlas nang paling kada benar paling minim di atas pada tumakninah sembahyang amun kada munnya hatibnya tadi hatib harus berdiri kalau mun kawa mun kada kawa berduduk berdahulu sidin nggih Pak ada kau berdiri maka tadi harus duduk nah berdiam berang diam semua itu hanya pulang lanjutkan nah itu kemudian al-muwalah bainal khutbatain urfan harus bersambung jangan sampai ada pemisah antara dua khutbah jangan sampai terpisahnya itu melebihi daripada 2 rakaat sembahyang yang ringan
Kita bersambung aja terus kada danangkan bersambungnya Allah kita di Bandung ini. La ilaha illallah. Kemudian al-muwalah bainal khutbataini urfan, al-muwalah bainal khutbataini wa bainas shalah. Kemudian berurutan, bersambung antara dua khutbah dengan sembahyang Jumatnya. Artinya kada nang berpisah lawas. Nah, kayak 2 rakaat tadi, Bang. Nah. Kemudian mendengarkan khatib berkhutbah, nang 40 tadi, nang syarat nang sudah kita sebutkan. Kemudian lagi yang berikutnya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Rukunnya aja. Napa tadi rukunnya? Alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, Al-Quran, doa muslimin dan muslimat. Nah sisanya serahpiannya nak bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Jepang, bahasa Korea. Nah, itu boleh. Nah, dan semuanya harus dilakukan di waktu zuhur. Jadi di waktu zuhur. Nah itu. Nah ini diantara syarat khatib tadi. Diantara syarat khatib. Belum ada jadi khatib juga guru aja. Jadi koler mendengarkan. Paling kadapian dulu tahu syaratnya. Tahu syaratnya. Sunnah-sunnah yang dikhususkan untuk khatib dan imam. Pertama, khutbah di atas mimbar atau nang betinggi. Nah, itu khutbah di atas mimbar. Khutbah di atas mimbar. Dan ma'andak mimbarnya dianjurkan di kanan. Wa yusannu wad'ul mimbar fi yaminil mihrab. Ma'andak mimbarnya di kanan mihrab. Dan khatib disunnahkan untuk mengucapkan salam ketika masuk, ketika di atas mimbar, dan ketika hendak naik ke mimbar. 3 kali salam. Nah, datang dulu, masuk masjid, assalamualaikum. Nah, sebelum masuk berdiri dulu menghadap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya naik mimbar. Mbah di mimbar menghadap pulang, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, 3 kali. Nah itu jarang-jarang Bang udah kita nang gitu. Sunnah padahal ya lah Pak Dek. Jarang. Sekali aja. Udah naik sudah hai. Itu kan ada kada ingat naik mimbar langsung duduk aja. Ada kayak itu. Ada kayak itu. Kagugupan lah kira-kira tuh, naik mimbar langsung duduk. Nah langsung duduk kayak apa? Dia pulang. Jadi salamnya itu 3 kali sunnah. Waktu masuk masjid, masuk masjid, itu mimbar di sini, mimbar di kanan tadi. Itu pas hendak naik mimbar, bahadap dulu ke jemaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya naik pulang, naik. Kalau kita di sini hampir Bang lah, hampir kadada Bang. Hampir kadada. Hampir. Bukan berarti kadada, hampir. Kalau kami di sana waktu sekolah ya seperti itu, khatib mencontohkan sunnahnya. Kemudian menghadap kepada jemaah. Menghadap kepada jemaah setelah naik dan setelah mengucapkan salamnya. Khutbah kayak itu kalau maulah bebelakangan gitu. Jemaah di sana sedih di situ nang berhadapan jemaah nang guring, apalagi di belakangi banyak mengaruh lalu. Sunnah lagi duduk ketika adzan kedua. Sana ada pun duduk Bang Sidin. Boleh aku duduk di Sidin lah. Kenapa jadi kada duduk Sidin? Kursinya atau tempat duduknya benajis, variannya. Pokoknya walhasil sunnah aja.
Assalamualaikum sin umpama mengucapkan salam adzan sin berdiri aja mah hadangi. Kenapa jadi sin berdiri? Tahu ya sin ngalih duduk berdiri sin ada asam urat atau apa kada tahu juga berdiri aja Bang. Lawan juga sabab palihan mah hadangi muadzin nih amunnya kada digasak itu lambat bana ajannya ajan yang kedua nih. Orang ajan kedua tuh digas-digas aja lagi sudah. Ajan pertama aja udah panjang bana 10 menit ajan pertama aja. Kayak apakah mau ulainya tuh noh? Ulai benar. Ajan kedua pulang panjang pulang. Mana kayak apa gini? Ayyubadira ilal khutbah ba'da faraghil adzan. Tuntung adzan cepat-cepat khutbah. Maksud cepat-cepat artinya kadang minum dulu sedikit, makan dulu sepiring. Nyar mah khutbah kada tuntung adzan la ilaha illallah. Tuntung baca doa, siwak dan sebagainya hanya berdiri. Itu. Kemudian sunnah ayyurattiba baina arkanil khutbah. Rukun khutbahnya teratur. Sunnah. Kemudian lagi bahwasanya khutbah balighah, yaitu khutbahnya tersebut bisa dipaham, mafhumah dan sunnah qasirah. Sunnah khutbahnya itu diperpendek. Sunnah balighah yaitu penyampaiannya bagus, mafhumah bisa dipahami, dan yang berikutnya qasirah. Maksud qasirah kalau dinisbahkan ke sembahyang maka itu mutawassithah, sedang. Tapi kata al-Imam al-Adra'i yaitu berbeda-beda dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Umpama contoh hal yang haram sudah merajalela dan orang jarang untuk ke masjid dan tidak ada yang berkumpul di masjid kecuali hari Jumat, nah kada jadi masalah, dipanjangin dikit. Nah kayak itu. Kemudian lagi jangan sunnah tidak menoleh ke kanan dan ke kiri ketika berkhutbah. Sunnah hukumnya. Kanan kiri artinya menghadap ke itu jenah. Seandainya kanan kiri Bang, kayak apa salah khutbahnya lah. Salah jika jadi. Sah kada? Jangan ragu, kada sah kada apa. Kita berbeda kada apa kan jadi masalah. Yang penting jangan bahantam aja. Hah? Sah kada kah? Kenapa jadi sah? Iya, sah aja lah. Kenapa jadi sah? Nah sunnah aja pintar, berarti sudah itu nah, karena sunnah aja artinya wah ini kan sunnah aja kan itu dahulu maka hatib napa ning itu jar kanan kiri kayak itu jar guru-guru bahari kada daya kanan kiri kayak itu jar. Nah kenapa pulang Mbah Maji sunnah supan sorongonon, nah, berarti aku nak ada pintar berarti jahan. Iya memprotes orang nang lain level seorang diprotes. Iya julun nang berhak memberi penilaian kepada pelukis itu orang yang memang ahli lukis. Yang berhak untuk menilai lukisan adalah memang orang pelukis, bukan orang yang hanya sekedar bisa baca tulis. Sopan aja jadinya. Iya kan. Nah. Kemudian pulang amunnya mimbarnya kemudian pulang beingkut ayya'tamida biyasarihi ala saifin au asan au nahwihima, pakai tongkat. Dia tongkat kalau rajin sebelah mana tongkatnya Pak jadi sebelah kiri. Hukumnya sunnah kiri. Sebelah kanan Pang sidin aja gugup kalau kira-kira timur ke kanan sidin kiri nang iyanya na ngikut itu sarah aja hendak pakai parang kah, hendak pakai tumbak kah, hendak pakai pokoknya ada nang diikuti. Ulun pernah awal-awal datang pian mahut bahari raya sasapu diingkutannya. Ingat benar ulun tuh sasapu tuh kan berputaran gitu kalau bepaculan dipaculnya
Tapi bagus juga pang dibungkus pakai anu, tapi sasapu. Mah julun, galam sama sekali. Ada iingkutan. Nah itu. Kemudian pulang mimbarnya luas. Wa ayya'tamida biyaminihi kada. Tadi kiri pakai tongkat. Sunnah pulang sebelah kanan nih pang ke mana? Yaitu ke mimbar. Sebelah kanan nih ke mimbar. Hah? Tihangnya kah? Apanya kah? Mun di Arab tuh kan apalagi di tempat bisa naik ke atas. Jadi kayak ini. Coba pengen mau lihat left Habib Umar tuh. Kiri ini ke sini. Amunnya perennya mimbarnya kau aja mengikuti ini. Kada jauhnya, yo mimbar nang gonol, mengikuti nang kayak ini, karena bagus pulang. Make-nya barang mengikuti kiri, nah artinya sebelah kanannya bengkot ke sini. Kemudian pulang duduk antara dua khutbah tadi sudah. Kemudian sunnah bagi khatib, mimbarnya luas bang. Seini nah mimbarnya nah. Ke sini mimbarnya, kau bertiga nang khutbah. Ibarat bertiga toh. Kemana? Arah ke kanan. Kemudian ditutup khutbah itu dengan kalimat astaghfirullah li wa lakum astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah li wa lakum. Kemudian kada memberikan isyarat dengan tangan gini kayak ceramah biasa kan gini gua ceramah khutbah jangan sunnahnya. Tapi mun kayak ini bang salah. Sah aja. Kada tapi karas lagi ini sudah. Kenapa jadi sah aja? Karena sunnah. Amun berisyarat juga pakai ini, jangan pakai ini. Mau bana bubuhan ikam dan sunnah juga tidak memukul tangga khutbah dengan batis atau dengan tungkat. Kira kita misalnya guring panitia di muka, dup sini kayak itu, takajut variannya. Jangan dipukul. Tapi memukul bang, kada apa-apa. Sunnah kalau ini kita benar masalah sunnah. Kemudian pulang jangan cepat-cepat di khutbah nang kedua. Nah, kemudian muadzin dianjurkan untuk bersegera mengumandangkan iqamah setelah selesai khutbah. Jangan menunggu sidin turun. Jadi sidin aqimis shalah, langsung aja lagi Allahu akbar sidin sambil turun. Jangan menghadang sidin ada di anu, sunnahnya kayak itu tuh. Dan bersegera imam setelah khutbah untuk melaksanakan sholat. Dan imam membaca dua surah, surah Jumat atau Munafiqin, atau kalau kada hafal yaitu surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah itu surah yang disunahkan dalam Jumat. Surah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Bagaimana kalau masbuk? Ada masbuk Jumat kayak apalah kada paham juga bang. Amun sembahyang hari raya masbuk lo wajar aja karena sembahyang beduluhnya khutbah. Ini khutbah beduluh bisa pokoknya masbuk teguring jadian badannya. Masbuk. Nah maka nang masbuk tadi itu membaca surah nang ketertinggalan ini tadi itu. Nah habis sudah. Sunnah-sunnah Jumat pulang Sabtu Dudi. Adakah yang hendak ditanyakan? Apa? Belum lagi. Jurang kadang-kadang ditanyakan. Kenapa? Hendak banampihan sudah. Hendak apel kalau sedih kira-kira nih apel. Oh iya hari ini kemerdekaan kita deh. 17-an kita betahlil kita hadiahkan nisan pahlawan kita. Ada yang bagi yang mendengar khutbah boleh aja bergerak. Ada apa bergerak?
Artinya jasidin kayak pemendengar khutbah ini mun bergerak 3 kali apakah sama nang kayak sembahyang gitu. Kalau amunnya bergerak 3 kali batal sembahyang kan gitu nang berturut-turut. Maka posisi kita kada jadi masalah. Hendak kayak apakah? Pemakai ini ada nang ulun hatan khutbah di belakang ada nang kenal dengan ulun kini aja. Muarnya julun. Kenapa jadi kayak itu? Ulun duduk di atas mimbar, nya di belakang itu nah. Aja. Kayak nang ulun kawa, kayak itu juga kawal bah. Ya Allah, ngalih hai. Kada kawai. Nah itu, nggih. Itu kada apa-apa kita hendak bergerak-gerak. Hendak bergerak-gerak kada jadi masalah. Adakah lagi pada? Ada lah. Kada terlalu banyak masalah juga masalah khutbah nih ya lo. Santai aja masalah khutbah nih. Pendengar setia aja juga pang kada mau khutbah juga aja. Pendengar setia nih juga nang kadang-kadang lancak memprotes. Mau itu aja mau khutbah aja. Hanya nyaringan aja. Orang santai-santai aja suaranya tuh aja. Kami hakana bodoh pulang. Hah? Siapa? Hatib kah? Makmum nak kami akan jangan ditahan-tahan nak kami barunya khutbah. Oh, iya nang menyalahkan hatib lambat cuma khutbah ini aja. Seorang anak kami aja nak kami situ. Tahu Bapak Pempas? Kada bapak kami aja. Mbak itu bodoh masuk aja pulang. Darurat kalau kayak itu sakit parut no. Ruh ya sungai lagi hatibnya pernah hendak kami nah ibadallah dang dululah hendak kami selamat di sini hadangi jangan bulikan nah makmum iya pang nenek lambat tam kita judulnya nih Jumat namun sudah kami kayak itu ada denang menggantiakan pulang kami akan ulangi setumat aja setumat tak Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah usikum wa nafsi bitaqwallah qala Allah ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr duduk kayak lagi nah jurang setumatnya nah, itu bang rukunnya aja kalau pemulaan tadi itu sebelum kami tadi bilang nang hantam bener lawan orang sampai tak kami sidin orang yang diceramahin tak kami nang berceramah nambah kami nah, boleh hai sudah 3 ada rukun khutbah situ ada 3 apa 4 sudah tinggal sebutin aja lagi doa mukminin mukminat di khutbah yang kedua tuntung alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat nah tuntung wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat qabbalallahu minkum nah minna wa minkum taqabbal ya karim jabuhannya bolehlah kayak itu aja boleh ada lagi lah kenapa khotib? Masalah pahala tuh kada tahu amulun. Ulun masalah pahala tuh kada tahu Pak dikurangi atau kada. Ulun lain ranah ulun itu tuh. Ada paham ulun. Mun pahala dikurangi atau kada. Nah, kada tahu ulun. Langsung duduk sidin. Pon. Iya lupa. Sian sidin gak diingat. Tadi sunnah khatib tadi apa? Mengucapkan salam. Berarti mau kada bersalam?
Kadang punya kada salam atau kada apa kalau kada apa-apa. Kamu tapi pulang ini tinggal daripada sunnah. Kemudian pulang duduk haratan adzan. Seandainya kada duduk bang, kada apa ya? Itu jawabannya. Berkurang lah pahalanya. Sunnahnya kada tagawi sendiri. Nang dipertanyakannya kena panitia musik kita aja mengurangi kah kada kah? Belum sudah. Nah, kan sunnah kalau tadi tuh. Nah, kita nih nah, tang hatib naik Allah. Kada bersalam hatib. Tahu-tahu hatibnya. Sangkal hatibnya. Kenapakah kada paham juga? Naik langsung duduk. Lah hati ya orang. Nah aja iya pang kada sah nih ya. Padahal bacaannya. Jadi perlu juga kalau ilmu. Jadi kita kada jadi kada sah aja. Ulun pernah sembahyang jenazah mempermasalahkan kepala mayat ini di mana, kanan ke kiri kah? Andakannya di situ juga bang, kepalanya kada terpisah itu. Hadapnya ke kanan ke kiwa kah? Mun bebinian pernya di mana, mun lelakian di mana? Tahurup saat itu. Tahurup yang harusnya umpama ke sanalah. Yang harusnya lelakian tuh di mana lelakian tuh? Kiri, binian di kanan gitu. Kalau tahurup saat itu, iya tuh nang makmum nih memprotes, kada sah sembahyang yang kayak ini ya. Kepalanya posisinya tahurup ya. Nah julun. Nang penting jenazahnya di muka imam. Iya sudah. Jangan jenazah jadi makmum. Nah itu aja. Padahal toh simpel aja. Nang penting jenazahnya di muka imam, kada jadi makmum, sudah selesai. Tapi ngalihainya alang tanggung. Lalu ya tadi julun nang berhak menilai lukisan adalah pelukis, bukan hanya orang yang bisa baca tulis. Ya Pak. Nah. Ya Pak, adakah lagi? Cukup penjaga lapar kada? Lapar.